Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari Minggu Prapaskah kelima merupakan sebuah persiapan bagi kita semua disediakan oleh gereja untuk masuk dalam Minggu Sengsara, yaitu sejak Minggu Palma dan Pekan Suci. Karena itu, dalam bacaan ini salah satu pesan yang sangat jelas adalah bahwa Yesus menghadapi kematiannya dengan sadar dan mengatakan bahwa untuk inilah aku datang. Jadi bukan menghindari salib, bukan menghindari derita, tetapi menyongsongnya dengan sadar, dengan ikhlas, karena memang itulah yang menyelamatkan. Dan semua itu disadari oleh Tuhan Yesus. Ia akan memasuki sengsaranya
wafatnya karena cintanya kepada kita. Itulah penebusan atas semua dosa kita, yaitu cinta yang tak terbatas. Untuk itulah Tuhan Yesus datang, bukan untuk menghindari, tetapi untuk menghadapinya, dan kemudian mengalahkan kematian untuk bisa menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Sehingga nantinya setiap orang yang percaya kepada Kristus menghayati hidupnya sebagai hidup yang berpengharapan, kendati ada duka cita, ada penderitaan, ada kematian di dalam hidupnya. Derita dan kematian tidak untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Itulah saat kritis ketika kita justru masuk ke dalam kehidupan sempurna. Pekan Suci merupakan satu pekan penuh untuk menyatakan kepada kita bagaimana transisi itu melalui cinta. Cinta itu terwujud dalam korban, dan korban itu sampai pada sepenuhnya pemberian diri utuh, kematian, dan itu berkenan kepada Allah dalam kebangkitan. Semuanya akan mengikuti pola itu. Kita diminta untuk hidup berdasarkan kasih, dan kasih itu akhirnya terus-menerus memberikan dirinya sampai yang diberikan adalah segala-galanya, yakni nyawa kita. Dan disitulah kemudian cinta yang tak bersyarat itu mengalahkan egoisme yang membawa kita di dalam dosa. Dan karena itu dosa dikalahkan oleh cinta tak terbatas yang sudah diwujudkan dalam pribadi Yesus, yang merupakan ungkapan kasih Allah Bapa kepada kita, orang yang berdosa. Hidup kita seharusnya diwarnai oleh optimisme dan harapan itu, yaitu bahwa Yesus telah memenangkan kita dari egoisme, dari derita, dari maut, dan menganugerahkan kehidupan kekal, bahagia dalam kebangkitan, dalam kesatuan dengan Tuhan. Itulah yang harus kita simpan. Itulah yang harus menjadi latar belakang, perspektif ketika kita menghadapi persoalan. Karena pengalaman kebangkitan Yesus itu yang nanti terwujud di dalam pesta Paskah, kita melihat seluruh kehidupan kita sekarang dalam perspektif itu. Sehingga ketika mengalami kesulitan, mengalami derita, kita tidak patah semangat, kita tidak kehilangan harapan, karena akhir hidup kita bukan pada kematian, tetapi pada kebangkitan, pada kehidupan mulia. Dan itu adalah inti iman kita. Seharusnya seluruh hidup kita diwarnai oleh iman akan kebangkitan itu, sehingga warna hidup kita lebih dominan dengan sukacita, lebih dominan dengan pengharapan, lebih dominan dengan hal-hal positif daripada yang negatif. Karena iman akan kebangkitan itu membuat kita mengerti bahwa akhir hidup kita adalah hidup penuh pengharapan. Yang perlu kita jaga justru iman kita akan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, dan keyakinan bahwa kematian Yesus itu sungguh-sungguh mengalahkan segala dosa kita, menghapuskan segala dosa kita. Sehingga kita tidak hidup dibayang-bayangi oleh dosa dan maut, tetapi diwarnai oleh kebangkitan dan kehidupan mulia bersama Tuhan. Kita perlu menjaga kesatuan itu dengan Tuhan. Dan kesatuan itu juga yang memberi kekuatan untuk menghadapi derita, tantangan, bahkan maut tanpa takut. Karena Tuhan bersama kita, dan Tuhan yang sudah bangkit itulah yang bersama kita. Tuhan yang bersama kita adalah Tuhan yang menang atas derita, menang atas maut, dan mengaruniakan kehidupan mulia dalam kebangkitan. Kita diminta membawa cahaya itu, membawa pengharapan itu.
halangan dan juga penghalang ataupun yang menghalangi kita di depan kita, persoalan-persoalan derita kita, seharusnya tidak membuat kita mundur atau gentar. Karena Tuhan bersama kita dan Tuhan sendiri telah memberi contoh untuk menghadapi derita dan maut dengan hati tabah, dengan mata terbuka, dengan keikhlasan karena motivasi cinta. Justru itu yang berkenan kepada Allah, itu yang mengalahkan dosa. Dosa itu berawal dari egoisme, kepentingan diri sendiri, dikalahkan oleh cinta yang murni tanpa syarat. Karena itu, sebetulnya lawan cinta bukan benci. Lawan cinta adalah egoisme. Cinta mengarah keluar dari diri sendiri, cinta berevolusi menjadi korban, egoisme mengarah kepada diri sendiri, kepentingannya sendiri. Dan karena itu, pengorbanan Yesus yang tidak memikirkan diri sendiri, murni digerakkan oleh cinta tanpa syarat, bisa mengalahkan dosa yang berasal dari egoisme ini. Bisa menebus dan cukup untuk menebus semua dosa kita. Itu berarti juga bahwa kita selamat bukan karena kita berjasa, kita selamat bukan karena kita tidak punya dosa, tetapi kita selamat karena pengampunan dosa-dosa kita. Kita selamat karena ditebus oleh Allah. Dan itulah yang membawa harapan kepada kita. Bukan kita yang berusaha dan menyelamatkan diri sendiri dan berhasil. Karena kalau demikian tidak membutuhkan sang penebus. Kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi apakah berarti kita lalu bisa sembarangan tidak berusaha? Tentu tidak. Kita dipanggil justru karena sudah diselamatkan, hidup dalam pengharapan akan kebangkitan. Kita harus mewujudkan itu dalam hidup kita sehari-hari dengan melakukan yang terbaik, dengan hidup membawa cahaya kepada sesama kita, lebih mengatakan kata-kata positif, lebih mengatakan kata-kata penghiburan daripada yang negatif, yang pesimis. Kalau toh ada derita, kita berani menghadapinya sebagai sarana transformasi untuk hidup dalam kepenuhan kebangkitan. Bukan menghadapi derita dan kemudian kita lari atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan sesama kita. Tidak. Kita bisa dan berani menghadapinya dan kemudian bisa menemukan misteri kasih Allah justru juga di dalam derita. Atau malahan di dalam derita itu kita bisa menemukan misteri kasih Allah yang tersembunyi. Sehingga kita menghadapi hidup ini baik dalam suka dan duka dengan penuh pengharapan. Dan itulah kesaksian yang harus kita wartakan kepada dunia, khususnya zaman ini. Ketika menghadapi banyak pandemi, juga nilai-nilai negatif yang terus berkembang, berita-berita yang tidak benar, kita semua diajak untuk menjadi pembawa cahaya, menjadi terang, mewartakan optimisme, mewartakan pengharapan bahwa hidup ini telah dimenangkan oleh Tuhan, bahwa hidup ini berharga seharga korban Yesus di kayu salib, dan hidup ini berakhir dengan kemenangan kebangkitan, sehingga derita dan tantangan seharusnya bisa kita hadapi dengan kesabaran dan kita manfaatkan, kita artikan sebagai ungkapan cinta kita yang mewujud di dalam pengorbanan. Itulah pesan untuk Minggu Prapaskah yang kelima ini, supaya kita hidup berpengharapan, tidak takut akan tantangan dan derita, tetapi menerimanya dan menghadapinya sebagai kesempatan untuk mengungkapkan cinta kita yang besar kepada Allah dan kepada sesama kita. Amin.